Sejarah asal mula ibadah haji umroh. Sejarah pelaksanaan ibadah haji. Pada tahun 6 Hijriah, 628 Masehi, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunaikan ibadah haji bersama sekitar 1.500 sahabat. Mereka berangkat menuju Makkah dengan mengenakan pakaian ihram dan membawa hewan-hewan kurban untuk disembelih. Akan tapi singkatnya ketika dalam perjalanan ibadah haji yang pertama ini, mereka tertahan oleh kaum musyrikin Quraisy laknatullah alaihim di Hudaybiyah yang telah berjaga untuk menghadang Rasulullah bersama para sahabat supaya tidak bisa lewat untuk pergi ke Makkah. Pada saat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan terjadi peperangan. Oleh karenanya mereka berunding untuk melakukan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Inti dari Perjanjian Hudaybiyah itu adalah dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. 1. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. 2. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. 3. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seseorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. 4. Tahun ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka dapat masuk ke Makkah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. 5. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Makkah. Secara sekilas saja perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan kaum muslimin. Melihat poin nomor 1 saja dari perjanjian tersebut, ketika kaum Quraisy meminta genjatan senjata, padahal kondisi mereka pada waktu itu dalam keadaan lemah, karena memang sebelumnya mereka telah kalah pada perang Khandaq. Meskipun perjanjian Hudaybiyah ini banyak diprotes oleh para sahabat, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pendapat lain. Salah satu bukti dari keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyetujui perjanjian ini adalah diakuinya penduduk Madinah oleh kaum Quraisy. Otomatis ketika penduduk Madinah mendapat pengakuan dari kaum Quraisy yang merupakan suku paling dihormati di daerah Arab, Madinah menjadi punya otoritas sendiri dan diakui oleh kaum-kaum lainnya. Selain itu umat Islam bebas dalam menunaikan ibadah dan tidak mendapat teror dari kaum kafir Quraisy. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah ternyata dilanggar oleh kaum Quraisy, kaum muslimin bisa membalasnya dengan penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah, pada tahun 8 Hijriah 630 M. Pada saat itu kaum muslim berpasukan sekitar 10.000 orang. Sesampainya di Makkah, mereka hanya menemui sedikit rintangan. Setelah itu, mereka meruntuhkan segala simbol keberhalaan di depan Ka'bah. Umroh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan para sahabat pada tahun-tahun 7 Hijriah 629 Masehi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan sekitar 2.000 orang melakukan umroh untuk pertama kalinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan para sahabat memasuki Ka'bah dan